Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sahabat sekaligus paman Nabi dan saudara persusuan Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki julukan singa Allah karena kepahlawanannya saat membela Islam. Hamzah lahir diperkirakan hampir bersamaan dengan Muhammad. Beliau merupakan anak dari Abdul Muthalib dan Haulah binti Wuhaib dari Bani Zuhrah. Menurut riwayat, pernikahan Abdul Muthalib dan Abdullah bin Abdul Muthalib terjadi bersamaan saatnya. Dan ibu dari Nabi, Aminah binti Wahab, adalah saudara sepupu dari Haulah binti Wuhaib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah seorang yang cerdas dan pendirian yang kuat, termasuk tokoh Quraisy yang disegani. Nama sebenarnya Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim, seorang paman Nabi dan saudara persusuannya. Dia memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Beliau ikut hijrah bersama Rasulullah dalam Perang Badar dan Perang Uhud. Dan beliau meninggal pada saat Perang Uhud. Rasulullah menjulukinya dengan Asadullah atau Singa Allah dan menamainya sebagai Sayyidus Syuhada. Ibnu Asir berucap dalam kitab Usud Al-Ghabah, dalam Perang Uhud, Hamzah sukses membunuh 31 orang kafir Quraisy. Sampai pada suatu saat dia tergelincir sehingga beliau terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya. Pada saat itu beliau langsung ditombak dan dirobek perutnya. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun, kemudian dikunyahnya hati Hamzah sampai tak tertelan dan segera dimuntahkan. Ketika Rasulullah melihat kondisi tubuh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, dia sangat marah dan Allah menurunkan firman-Nya, "Jika kamu memberikan balasan, karenanya beraslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang semakin patut untuk orang-orang yang sabar." Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq dari Abdurrahman bin Auf bahwa Umayyah bin Khalaf berucap kepadanya, "Siapakah aib seseorang pasukan kalian yang dadanya dihias dengan bulu-bulu itu?" "Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib," jawabku. Lalu Umayyah berkata, "Dialah yang membikin kekalahan kepada kami." Sementara itu, sisa dari pembakaran Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri dalam barisan kaum muslimin berpendapat perang antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin sudah tak mampu dielakkan lagi. Oleh karenanya, beliau mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk memainkan tindak kekerasan terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Bagaimanapun Hamzah tak mampu membendung kekerasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap para sahabat yang lemah. Akan tapi harus diakui bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung untuk kaum muslimin lainnya. Semakin dari itu, menjadi daya tarik tersendiri untuk kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Jazirah Arab untuk semakin mengetahui agama Islam semakin mendalam. Sejak memeluk Islam, Hamzah telah berniat untuk membaktikan segala keperwiraan, keperkasaan, dan juga jiwa raganya untuk kebutuhan dakwah Islam. Karenanya tidaklah mengherankan jika Rasulullah SAW menjulukinya dengan sebutan Asadullah yang berfaedah singa Allah. Pasukan kaum muslimin yang pertama kali dikirim oleh Rasulullah dalam Perang Badar dipimpin langsung oleh Sayyidina Hamzah. Ia menunjukkan keberaniannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam.
Sampai kesudahannya kaum muslimin sukses memenangkan perang tersebut secara gilang gemilang. Banyak korban dari kaum kafir Quraisy dalam perang tersebut, dan tentunya mereka tak mau menelan begitu saja. Karenanya mereka mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala daya untuk menuntut balas kekalahan yang mereka alami sebelumnya. Kesudahannya tibalah saatnya perang Uhud, di mana kaum kafir Quraisy ditemani beberapa kafilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama perang tersebut adalah Rasulullah SAW dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan mereka memiliki rencana yang keji terhadap Hamzah, yaitu dengan menyuruh seorang budak yang bijaksana dalam memakai tombak, dan organ hatinya akan diambil dan akan dimakan oleh Hindun yang memiliki dendam sangat membara karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah pada perang Badar. Budak tersebut, Wahsy bin Harb, diberi tugas yang maha berat, yaitu membunuh Hamzah, dan akan dijanjikan kepadanya imbalan yang akbar pula, yaitu akan dilepaskan dari penjajahan dari perbudakan. Kesudahannya, kedua pasukan tersebut berjumpa dan terjadilah pertempuran yang dahsyat. Sementara Sayyidina Hamzah terletak di tengah-tengah ajang pertempuran untuk memimpin sebagian kaum muslimin. Beliau mulai menyerang ke kiri dan ke kanan. Seluruh pasukan kaum muslimin maju dan memainkan usaha serentak ke depan. Sampai kesudahannya mampu diperkirakan kemenangan terletak di pihak kaum muslimin, dan sekiranya pasukan pemanah yang terletak di atas bukit Uhud tetap patuh pada perintah Rasulullah untuk tetap terletak di sana dan tak meninggalkannya untuk memungut harta rampasan perang yang terletak di lembah Uhud, niscaya kaum muslimin akan mampu memenangkan pertempuran tersebut. Di saat mereka sedang asyik memungut harta benda musuh Islam yang ketinggalan, kaum kafir Quraisy melihatnya sebagai peluang dan berbalik menguasai bukit Uhud dan mulai melancarkan agresinya dengan gencar kepada kaum muslimin di atas bukit tersebut. Tentunya peperangan yang mendadak ini pasukan muslim terkejut dan kocar-kacir dihasilkannya. Melihat itu, semangat Hamzah semakin bertambah berlipat ganda. Beliau kembali menerjang dan menghalau agresi kaum Quraisy. Sementara itu, Wahsy terus mengintai gerak-gerik Hamzah. Setelah menebas leher Sibak bin Abdul Uzza dengan lihainya, kerananya pada saat itu pula Wahsy mengambil ancang-ancang dan melempar tombaknya dari belakang yang kesudahannya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah sampai tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Lalu beliau bangun dan berupaya berlangsung ke arah Wahsy, tapi tak berkekuatan dan kesudahannya roboh sebagai syahid. Bubar peperangan, Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak dia selesai menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa, sampai dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji mereka telah merusak jasad dan merobek dada Sayyidina Hamzah dan mengambil hatinya. Kemudian Rasulullah SAW mendekati jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib seraya bersabda, "Tak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tak ada suasana pun yang semakin menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu, Rasulullah SAW dan kaum muslimin mensolatkan jenazah pamannya dan para syuhada lainnya satu persatu. Pertama Sayyidina Hamzah disalatkan, lalu dibawa lagi jasad seorang syahid untuk disalatkan. Sementara jasad Sayyidina Hamzah tetap dibiarkannya di situ. Lalu jenazah itu diambil, sedangkan jenazah Sayyidina Hamzah tetap di tempat. Kemudian dibawa jenazah yang ketiga,
dan dibaringkannya di samping jenazah Sayyidina Hamzah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya mensalatkan mayatnya itu. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensalatkan para syuhada Uhud satu persatu. Sampai jika dihitung, karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mensalatkan Sayyidina Hamzah sebanyak 70 kali. Abdurrahman bin Auf menyebutkan bahwa ketika perang Badar, Hamzah bertempur di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memegang dua bilah pedang. Diriwayatkan dari Jabir bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Hamzah terbunuh, karenanya dia menangis. Beliau wafat pada tahun 3 Hijriah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan Sayyidus Syuhada. Pertempuran Uhud, yaitu pertempuran yang pecah selang kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 22 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam berjumlah 700 orang sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah sedangkan tentara kafir dipimpin oleh sisa dari pembakaran Sufyan. Dinamakan pertempuran Uhud sebab terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan memiliki ketinggian 1000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Sekian kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.